Di tengah gedung-gedung tinggi dan gambaran kehidupan yang modern, ternyata di tengah-tengah kota Jakarta Pusat masih ada perkampungan yang warganya harus tidur berganti-gantian. Hal ini karena kontrakan mereka yang sempit, sementara yang tinggal di situ mencapai 2 hingga 3 rumah tangga. Jika mendengarkan kata Jakarta, apa yang terfikirkan oleh Anda? Kota metropolitan, pusat kehidupan modern Indonesia, ataupun kota dengan kemewahannya dengan gedung-gedung yang tinggi menjulang. Kali ini saya ajak Anda untuk melihat sisi lain dari kota Jakarta, melihat potret kehidupan keseharian warga terpinggirkan yang jauh dari kesan kemewahan. Tahun berjalan, gubernur berganti, masalah kesenjangan di sebuah kota metropolitan bernama Jakarta sampai sekarang belum terselesaikan. Bahkan wilayah Kampung Rawa di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat disebut sebagai permukiman terpadat di Asia Tenggara. Dengan luas hanya 33,11 hektar, kelurahan ini dihuni oleh 7.103 keluarga dengan total 25.562 jiwa. Begitu padatnya, satu rumah di Kampung Rawa bisa dihuni 2 hingga 3 keluarga. Misalnya Ibu EM, ia bersama 7 anak, menantu, serta 3 orang cucu tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang ia sewa Rp650.000 sebulan. Keluarga Ibu EM pun terpaksa bergantian hanya sekedar berbagi tempat untuk tidur. Tidurnya, ya saya mengatakan ini nggak enak kayak gitulah, bertumpuk-tumpuk. Ya kadang gantian, kadang kalau udah ini ya semua gitu masuk tidurnya gitu. Selain ruang yang sempit, masalah lainnya datang kala musim hujan. Kayu yang menopang bangunan rumah Ibu EM sudah reot sehingga kerap bocor. Belum lagi ancaman banjir karena rumahnya berada di pinggir Kali Kampung Rawa. Iya, memang satu banjir ya kalau lagi banjir gitu. Emang masuk ini rumah kagak bisa tidur sampai pagi pada begadang aja. Kadang suka numpang di rumah adik di Kuitang gitu. Kadang di rumah anak. Ya bocor. Bocor emang tiap hujan. 30 tahun sudah wanita asal Jawa Barat ini tinggal di Kampung Rawa. Dengan segala kesulitan hidup di ibu kota, EM mengaku tak mau pulang ke kampung halaman. Iya, seperti yang diceritakan oleh Ibu EM tadi, di rumah ini ada 9 orang setiap malamnya yang tidur di sini dengan pembagian 2 orang tidur di dalam kamar, yaitu para laki-laki di rumah ini, dan 7 orang lainnya tidur di ruangan yang ukurannya kira-kira 3 kali 3 meter ini. Hanya kami berempat yang ada di ruangan ini dengan kaki yang diselonjorkan seperti ini, tapi ruangan ini sudah hampir penuh. Anda bisa bayangkan sendiri jika setiap malamnya ada 7 orang tertidur di ruangan ini. EM yang seorang janda hidup bergantung dari pemberian anak-anaknya yang bekerja serabutan. Memang, mayoritas warga di Kampung Rawa ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Kebanyakan dari mereka menganggur atau bekerja sebagai buruh lepas. Padatnya penduduk dan tingginya angka pengangguran membuat angka kriminalitas di wilayah ini tergolong tinggi. Ya, mayoritas mereka ada yang berjualan, berdagang, berwira swasta, dan juga yang buruh lepas ya, buruh harian, dan juga mungkin serabutan ya gitu. Rata-rata di sini ya mungkin menengah ke bawah dan juga untuk sosial kemasyarakatan di sini kalau untuk akrabannya, guyubannya bagus ya. Tapi kalau tingkat kerawanan juga kayaknya cukup tinggi ya. Di mana juga tawuran ini belum bisa kita kendalikan sepenuhnya. Mayoritas penduduk Kampung Rawa bukanlah penduduk asli Jakarta. Seperti Ateng misalnya. Pemilik industri rumahan pembuatan tahu ini merupakan warga asal Cirebon. Ateng merupakan generasi ketiga di keluarganya yang menjalankan usaha pembuatan tahu di Kampung Rawa dengan mempekerjakan 5 orang yang didatangkan dari Cirebon, Jawa Barat. Nyaris sama dengan cerita keluarga Bu EM, kelima pekerja industri rumahan ini juga tinggal berdesakan di satu kamar yang sama. Sebuah kamar di lantai atas industri yang hanya berukuran 2 kali 2,5 meter. Karyawan kan ada 5 ya tinggal di sini, jadi
satu kamar itu kan 5 isinya kayak kadang-kadang ada yang di luar gitu ya, kalau panas gitu di luar, terus kalau nggak hujan ya di semua gitu di luar. Di sisi lain, keberadaan pabrik tahu di tengah permukiman padat penduduk ini menambah masalah lingkungan di Kampung Rawa. Pemprov DKI Jakarta memang memiliki wacana menata Kampung Rawa dengan relokasi. Sementara warga Kampung Rawa rela bertahan karena tempat tinggalnya berada di tengah kota. Suci Bancin, Imam Muhairib, Jakarta.